Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Saputri Mulia dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang komunikasi audio. Yang pertama ada pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan media audio itu sendiri adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Jadi, komunikasi audio adalah proses seseorang untuk dapat bertukar informasi juga berinteraksi dengan orang dan lingkungannya melalui lambang auditif audio baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada perkembangan komunikasi audio. Perkembangan teknologi terhadap media audio sudah dimulai sejak abad ke-18 dalam rentang waktu tahun 1800-an sampai dengan tahun 1900-an. Para penemu menciptakan alat-alat mekanis dalam usahanya dapat memproduksi musik. Thomas Edison memulai proses pengembangan teknologi perekaman dan pemutaran pada tahun 1877. Perkembangannya yang ia lakukan bertujuan agar dapat membuat perangkat untuk dapat merekam pesan atau sebagai mesin penjawab telepon. Thomas Edison memperluas percobaan lens Scott de Martiville yang dilakukan pada tahun 1850-an. Untuk menghasilkan mesin berbicara atau porograf pada tahun 1877 dengan cara memutar kembali rekaman suara dari lukisan di kertas timah. Kemudian Edison menggantikan kertas timah tersebut dengan lilin. Emily Berliner menciptakan flat record pertama dari logam dan selai yang diperuntukkan untuk dapat bermain pada gramofon sehingga dapat menyediakan produksi rekaman dalam jumlah massal. Pada pemulanya, rekaman standar dapat dimainkan pada 78 putaran per menit. Akan tetapi setelah selak menjadi komoditas yang sulit ditemukan atau langka ditandai dengan adanya Perang Dunia Kedua, rekaman yang dibuat dialihkan pada material. Dimulai pada tahun 1970 sampai dengan 1900-an, kaset menjadi salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri. Era analog. Era analog bagi audio adalah era di mana audio masih menganut dan menggunakan sistem analog. Sistem analog merupakan sebuah bentuk komunikasi melalui elektromagnetik yang melewati proses-proses pengiriman sinyal dan data yang berupa ke gelombang secara berkelanjutan yang mengirimkan informasi dengan cara mengubah gelombang. Selanjutnya ada di era digital. Era digital menjadi sebuah titik balik bagi media audio di mana ditandai dengan sebuah bentuk perubahan teknologi yang terjadinya menggunakan pita magnetik untuk dapat merekam format suara menjadi sebuah teknologi yang dapat mengubah sinyal data ke dalam suatu bentuk kombinasi yang berupa urutan dan angka. Selanjutnya ada perangkat-perangkat komunikasi audio. Yang pertama ada audio codec. Ini dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. Yang selanjutnya ada audio controller, bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dan speaker terhadap mikrofon seperti suara menciut dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama ada audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Misalnya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Yang kedua ada audio visual. Audio visual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Yang ketiga ada audio response. Audio response merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan dalam sistem atau komputer maupun perangkat lainnya.
Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. Yang keempat ada audio oscillator. Produk audio oscillator pernah digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Yang kelima ada audio modem receiver. Audio modem receiver merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu dalam motherboard Intel dengan menggunakan sirkuit modem atau audio. Jenis-jenis format audio. Yang pertama ada MP3. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Yang selanjutnya ada AIFF dan AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Yang ketiga ada OGG dan OGG Force. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG Vorbis menggunakan audio gratis. Selanjutnya, yang keempat ada WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk. Yang selanjutnya ada AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang menggunakan kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio lebih baik untuk mendukung audio. Yang selanjutnya ada WMA atau Windows Media Audio dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk codec untuk lossy compression. Yang selanjutnya ada contoh komunikasi dalam dunia nyata. Yang pertama ada radio. Radio merupakan alat komunikasi yang bisa menyampaikan informasi dengan suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walau alat komunikasi saat ini makin canggih, radio masih tetap eksis dan menyampaikan informasi. 4. Televisi. Televisi menjadi barang yang wajib ada di rumah saat ini. Melalui televisi, seorang bisa dapatkan informasi sekaligus gambar. Berita yang disampaikan tidak hanya suara saja, namun dilengkapi dengan gambar, bahkan penyebaran informasi menggunakan televisi jauh lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini saya ada contoh gambar dari komunikasi audio. Dan sekian presentasi dari saya.